Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap ibadah itu perlu keikhlasan. Ikhlas itu suatu proses. Puasa itu untuk tempat lahan ilmu. Puasa itu untuk membersihkan tanah hati. Jika mau ditanami ilmu, maka puasa seperti tanah mau ditanami padi, maka dibersihkan dari rumput dan batu, juga dicangkul, agar didapat kesuburan yang didapat. Biji-biji fadilah dari Allah akan tumbuh dengan subur, lalu disiram, dipupuk dan diistiqomahi dengan zikir. Ingat, ikhlaskan dalam menjalankan, jangan punya pamrih apa-apa, jangan punya keinginan, pengen bisa sesuatu, laksanakan zikir, karena memenuhi perintah Allah, wadkurullaha kasiro, ingatlah, Allah sebanyak-banyaknya, banyak menurut Allah, tak terbilang menurut manusia. Di akhirat saja, sehari, sama dengan 500 tahun di dunia, dan jangan mengeluh waktu zikir, jangan membuat kalkulasi, zikir segini selesai segini jam, sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi, hitungan penetapan itu, hanya agar seseorang itu istiqomah, walau di dalamnya, menyimpan banyak rahasia, tapi, jangan mengkalkulasi zikir, dengan hitungan jam, dan ketetapan waktu. Sebab Allah sendiri membuat penekanan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rizki, dalam artian umum, sebab rizki itu, bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan, dan berbagai macam, itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisap. Makanya ada istilah, toyul wakti, atau melipat waktu, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Miraj ke langit 7, sampai Sidratul Muntaha, hanya memerlukan waktu 1 malam. Kalau diperhitungkan dengan ilmu, paling canggih di zaman ini, mungkin langit 1 saja, butuh waktu jutaan tahun, perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari, yang sampai ke bumi, bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya, kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung, dengan perhitungan manusia, sebab Allah itu, menjadikan yang mustahil, di pemikiran manusia, menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ail-ailan, dengan kekuatan akal sendiri, maka, tak akan keluar dari kemuskilan, sebab, masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah, harus mau menutup indera, dan biarkan Allah, memberikan nur makrifat, kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat, jangan mudah tertipu, oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga, semua berpakaian putih, lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih, misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut, berarti kamu telah disesatkan. Loh, kok bisa? Misal disuruh membaca Quran, apa juga disesatkan? Kan itu membaca Quran, iya itu disesatkan, kamu sendiri tahu kan, orang ibadah itu bagaimana, niat sholat itu bagaimana, niat puasa itu bagaimana. Kan ujungnya, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran, karena diperintah oleh orang, yang kamu temui di dalam mimpi, yang berjubah putih, bukankah kamu membaca Quran? Berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah, paham tidak? Ingat, namanya ikhlas, dalam toreko itu, tak menganggap ibadah, yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri, tapi, itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati, dan sampai kita bisa bergerak, dan melakukan ibadah, dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan dan kekuatan Allah, yang diberikan pada kita, sehingga tubuh mati kita, bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka, ibadah itu secara hakikinya, bukan perbuatan kita, karena bukan perbuatan kita, maka, tak selayaknya kita mengharap balasan, nah, baru amal itu bernilai, dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir, zikir itu ingat, dan zikir itu hanya Allah, dan nama-namanya, wadkurullah, ala bizikrillahi. Jadi, semua berhubungan dengan Allah, dan zikir itu di hati secara umumnya, dan di latifah-latifah, secara penempatannya, cukup ketika wirid itu, hati menuliskan lafaz Allah, dan memegangnya dan menahannya dalam dada, sampai dada itu terasa pecah, dan mengalirkan cahaya ilahiyah, serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat, dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur, setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati. Tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu, berlalu tanpa efek sama sekali, seperti kita bercermin di kaca, sementara kaca tertutup berbagai macam barang,
Itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati, dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu, maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca, kataku. Bagaimana tolnya, kita ini sudah ikhlas atau belum? Ikhlas itu suatu proses, tak ada batas akhir, suatu keikhlasan seseorang, tapi ada batas antara, orang itu ikhlas dengan tidak ikhlas, yang penting kita berusaha beramal, tidak mengharap balasan, dan menjauhkan diri dari pamrih, ingin mendapatkan segala sesuatu, selain menjalani perintah Allah. Jadi, hilangkan harapan dan tujuan, ingin mendapatkan sesuatu, apapun yang dilakukan, atas dasar keinginan, maka, itu berarti nafsu. Jadi, jangan menyandarkan suatu perbuatan ibadah, karena keinginan mendapat sesuatu, atau menyandarkan keinginan kita, atau keinginan orang lain, tapi lakukan melulu karena Allah memerintahkan. Tanda seorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu, hati telah tidak berubah, ada atau tidak anugerah, yang diterima dari Allah, saat menjalani ibadah, hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat, karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah, semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak ada hadiahnya, dan orang ikhlas itu tidak seperti itu, selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya, karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya, Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau al-istiqomatu afdolu, min alfi karomah, istiqomah itu, lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali, sebab, istiqomah, menunjukkan nilai keikhlasan seseorang, jelasku. Wah, berarti jarang orang yang bisa ikhlas, dalam menjalankan ibadah. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap, sebab, amalia hati, tak terlihat, dan tak teraba, bahkan oleh malaikat Hafsah, yang membawa amal ibadah seseorang ke langit. Bisa saja orang yang gembar-gembor itu, ikhlas, bisa juga orang yang diam, tidak ikhlas, atau sebaliknya, tapi, amaliyah yang ikhlas, atau tidak itu, pasti ada efeknya di jiwa, hati, ruh, dan perbuatan, orang yang melakukan amaliyah, sebab, amal perbuatan itu kan, pasti ada hasilnya, orang masak beras, hasilnya, beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak, kok tak jadi nasi, berarti, masaknya tak benar. Seperti sholat saja, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau sholat itu, bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji, ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela, menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri, nyopet, pokoknya orang lain tak aman, bila di samping kita. Maka, jelas kita masih menjalankan perbuatan keji, dan perbuatan mungkar, atau perbuatan yang menjadi larangan agama, kok, perbuatan itu masih kita lakukan, sementara kita juga sholat, maka sholat kita itu pasti, bukan mungkin, tapi pasti belum benar, sebagaimana orang memasak beras, kok, 10 tahun dimasak belum juga jadi nasi, bisa jadi kompornya tak nyala, atau, hal apapun, yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Semoga paham.